Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, jadi nanti ketika saya tanya bagaimana kabar kalian, kalian menjawab ini ya. Luar biasa, sehat, cerdas, semangat. Jadi nanti tiruin seperti Bu Hilwa. Luar biasa, sehat, cerdas, semangat. Seperti itu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, sehat, cerdas, semangat. Nah, sebelum mengawali bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin memimpin untuk berdoa? Tidak ada, Bu. Ada. Baik, di sini akan saya pimpin ya. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, di sini kalian tahu nggak kita mau ngapain? Nggak tahu apa-apa. Tidak tahu, Bu. Jadi kita di sini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, di sini kan beda-beda kelas ya. Mungkin ada yang belum kenal, maka alangkah lebih baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Kan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau mulai atau dari Bu Hilwa dulu? Ya, Bu Hilwa dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Hilwanisa Prastuti, bisa dipanggil Bu Hilwa, dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Saya berasal dari Demak. Mungkin ada yang mau melanjutkan, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan, Dek. Nama saya Rakyani Rikarini dari kelas 7H. Bisa dipanggil Kiani, Bu. Oke. Halo, Kiani. Nanti bareng-bareng gitu ya, kalau ada yang udah perkenalan, terus nanti nama panggilannya siapa, langsung, hey, Kiani, hey, nanti siapa selanjutnya gitu ya. Ya, Bu. Oke, yuk lanjut, siapa lagi yang mau berkenalan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Arya Joplang Putra, biasa dipanggil Arya KPDE. Bisa dipanggil Arya. Ya. Hey, Arya. Saya Arya. Halo, Bu. Yuk lanjut. Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya. Iya, silahkan, Dek. Nama saya Alsabilayu Amelia Damayanti, dipanggil Salsa, dari kelas 7H. Halo, Dek Salsa. Lanjut, yuk. Yuk, silahkan yang Saya, Bu. Iya, Dek, silahkan. Nama saya Febrian Eka Pramudita dari kelas 7H. Bisa dipanggil Febri. Febri. Hai, Febri. Lanjut, yuk. Saya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Karisma Daya Matari dari kelas 7G. Bisa dipanggil siapa? Karisma. Halo, Karisma.
mungkin yang belum perkenalan? Dia mungkin? Ya, yang belum perkenalan silahkan. Dia bisa dipanggil dia apa siapa ini? Iya. Ya, dari kelas 7F ya. Oke. Ini Dek Glory bisa dipanggil siapa? Glory apa Cinta? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Oke. Sering dipanggil Glory. Glory. Oke. Dek Maria Eleonora Tahelea. Bener gak? Bisa dipanggil Dengar, siapa? Ella. Ella. Baik. Hai Ella. Hai Glory. Terus ini Maidino Thomas. Bisa dipanggil siapa? Bu. Dino. Oke. Hai Dino. Muhammad Alfariski. Bisa dipanggil siapa? Alfa, Bu. Hai Alfa. Oke, ini tadi kan udah saling kenal ya. Jadi kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Enggak, Bu. Bimbingan kelompok itu layanan yang dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu sendiri artinya semua peserta yang mengikuti bimbingan kelompok ini diwajibkan untuk aktif dan ikut serta, saling berinteraksi, mengutarakan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan bertanya. Jadi seperti itu. Nah, bimbingan kelompok ini juga memiliki asas, yaitu asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kenormatifan. Nah, di sini tuh asas kesukarelaan merupakan asas yang terpenting. Jadi kalian mengikuti bimbingan kelompok ini itu secara sukarela, keinginan sendiri, tidak terpaksa, seperti itu. Nah, untuk yang keterbukaan, jadi kalian nanti harus usahakan terbuka untuk mengemukakan pendapat, memberi saran, bertanya, menanggapi, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu asas kekinian. Jadi nanti kita akan membahas masalah yang terjadi sekarang, sebabnya sekarang. Terus kemudian asas kenormatifan. Jadi di sini setiap anggota kelompok itu memiliki norma. Jadi kalian nanti ketika ada teman kalian yang mengutarakan pendapat, menanggapi, bertanya, dan lain-lain itu, kalian harus saling menghargai. Dan nanti ketika teman kalian ada yang bertanya, mengungkapkan pendapat itu, jangan disela. Jadi kalian menunggu teman kalian selesai menyampaikan pendapat, menanggapi, bertanya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Wila kecepatan nggak? Ya, bisa diikuti ya. Tadi apa aja asas-asasnya untuk bimbingan kelompok? Nah, untuk tujuannya bimbingan kelompok ini yaitu melatih kalian untuk dapat berbicara di depan orang banyak, di depan teman-teman kalian. Kemudian kalian dapat mengeluarkan pendapat, ide, dan saran kepada orang lain. Setelah itu, selain itu juga dapat bertanggung jawab atas pendapat yang sudah kalian sampaikan. Dan tentunya kalian juga dapat teman
kan mungkin ada 4 kelas ya. Jadi kalian bisa mengenal teman kalian yang lain yang beda kelas. Terus kalian menjadi akrab satu sama lain. Nah, di sini juga ada perannya. Nggak cuma sinetron aja yang ada perannya, peran antagonis dan protagonis. Di sini bimbingan kelompok juga ada perannya, yaitu pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Pemimpin kelompoknya itu siapa sih, Bu? Anggota kelompoknya itu siapa? Jadi pemimpin kelompoknya itu saya sendiri yang mengawasi, memimpin jalannya proses bimbingan kelompok ini nanti. Nah, untuk anggota kelompoknya itu siapa? Anggota kelompoknya itu jadi dari kalian-kalian semua yang mengikuti bimbingan kelompok ini. Jadi nanti peran kalian mengutarakan pendapat, bertanya, menanggapi, memberi saran, seperti itu. Sampai sini dapat dipahami? Bu. Nah, untuk layanan bimbingan kelompok ini kita akan melaksanakan selama 40 menit. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, kita akan bermain terlebih dahulu. Wilwa punya games. Kalian speakernya dinyalain. Dinyalain semua speakernya. Ini kita tes konsentrasi namanya. Gamenya tes konsentrasi. Udah siap? Brian minta tolong mikrofonnya. Oi. Ya, udah siap ya. Konsentrasi dimulai. Rumput warna Hijau. hijau. Udah makan? Rumput. Rumput. Rumput warna Hijau. Hijau. jerapah makan? Rumput. Daun. Daun. Ayo benar di Alfa tadi. Gajah jerapah makan daun. Kan tinggi lehernya, panjang. Ayo konsentrasi lagi ya. Oi. Susu warna Putih. Apa, Bu? susu warna Putih. sapi minum. Sapi minum air putih. Putih. Iya, air putih. Ayo siapa tadi minum susu? Sudah aku duga. Gajah makan? Rumput. Rumput ya? Kelelawar tidur? Malam. Ayo, fokus ayo. Siang. Ya, kelelawar tidur siang hari. Yang hari. Ulang lagi ya. Kuda makan? Ya. Rumput. Rumput. Karena Hijau. jerapah makan? Daun. Ya. Kelelawar tidur? Siang. Yang. Ya, iya, fokus semua. Ya, jadi kita mulai ke materi. Kalian Hai. sering nggak sih menggunakan gadget gawai atau Hah? handphone? Sering banget, Semuanya Bu. sering banget. Sering banget. Sering banget. Di sini sering banget ya pada menggunakan handphone. Kalian tahu nggak nama lain dari sering itu apa? Tidak tahu. Lalu. Kecanduan Selalu. ya? Sampai kecanduan nggak? Iya. Nah, kalian tahu nggak arti dari kecanduan sendiri itu apa? Tahu. Siapa yang bilang tahu? Coba silakan boleh berpendapat. Di sini
sini kita nggak ada yang salah. Kita di sini semua belajar. Jadi kalian ketika ingin mengutarakan pendapat langsung aja, nggak usah takut salah. Ada yang tahu kecanduan itu apa? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Jadi kecanduan itu dorongan yang tak terkendali. Dorongan yang tak terkendali yang sering disertai dengan hilangnya kontrol. Kak, jadi kalian ketika udah keasikan main handphone itu secara terus-menerus itu kecanduan. Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Kalian ketika kecanduan itu ketika kalian memegang HP secara terus-menerus hampir mungkin setiap hari megang HP terus seperti itu. Nah, kalian ada yang tahu nggak faktor kenapa kalian bisa sering menggunakan HP? Itu faktornya apa? Mungkin dari dalam sendiri atau dari luar seperti itu. Apa faktornya apa? Nah, mungkin kalau faktor dari internal itu kontrol dirinya mungkin rendah, jadi kalian belum bisa mengontrol diri kalian untuk menggunakan HP. Jadi pasti kan kalian mungkin setiap hari hampir sering tuh main HP. Kalau enggak Instagram, WA-an, seperti itu. Apalagi sekarang zamannya TikTok. Mungkin ada yang sering TikTokan. Pacaran, Ya, Bu. Bu, sering banget, Bu. Apa di Alfa? Seringnya dibuat pacaran, Bu. Dibuat pacaran. Mungkin kalau kalian kalian ya sampai dulu kejar cita-cita kalian. Nah, faktor internalnya tuh itu mungkin belum bisa mengontrol diri kalian. Jadi kontrol dirinya tuh rendah untuk kebiasaan menggunakan smartphone. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada faktor situasional. Jadi itu di sini faktornya mengarah ke pengguna. Jadi kalian sebagai pengguna, sebagai sarana pengalihan stres, mungkin kalian ketika jenuh belajar, kalian mungkin langsung megang HP. Nanti ketika kalian udah megang HP, kalian pasti lupa sama belajarnya, sama tugasnya. Seperti itu. Iya apa enggak? Iya. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya faktor sosial. Nah, di sini mungkin sebagai sarana interaksi dengan orang lain, tapi ketika kalian nanti bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan itu mungkin agak malu. Tapi di media sosial itu kalian apa ya biasanya kayak cerewet gitu loh, sering ngobrol, padahal di sering ngobrol, tapi ketika kalian bertemu langsung kalian malah diem kayak gitu, kayak canggung seperti itu. Benar. Iya toh? Iya. Ya, Bu, benar banget. Terus kalian yang selanjutnya itu faktor eksternal. Eksternal itu ketika handphone kalian memiliki fasilitas yang mumpuni, yang aplikasinya tuh kalian sering gunakan. Kayak sekarang kan TikTok itu contohnya, TikTok. Ketika di HP kalian ada TikTok, ya kan? Ketika ada HP kalian tuh ada TikTok, pasti kalian akan sering memegang HP tersebut. Kalian akan Nggak punya, Bu. Saya nggak punya. akan ngedit kan? Itu mungkin game. Ketika kalian ada Mobile Legends, PUBG, FF, mungkin kalian ketika difasilitasi itu kalian akan game terus. Jadi itulah yang apa? Saya kalau tugasnya belum selesai nggak bisa ngegame, Bu. Masa. Nah, ini boleh Nggak percaya nih omahku ini.
Oke, lanjut ya. Itu tadi faktor-faktor. Mungkin kalian merasakan salah satu dari 4 faktor tersebut. Nah, untuk selanjutnya dampak. Dampak ketika kalian sering menggunakan HP itu apa? Waktu, Bu. Apa? Lupa waktu, Bu. Lupa waktu. Terus apa lagi? Tidak tahu dunia luar. Tidak tahu dunia luar. Terus apa lagi? Apa? Merusak mata. Merusak mata. Terus apa lagi? Kecanduan. Kecanduan. Terus apa lagi? Ngeri. Apa di Febian? Apa ya? Lupa, Bu. Bentar, Bu. Nah, ini tadi kan udah lupa waktu. Apa di Arya? Menjadi malas untuk beraktivitas. Oh, malas beraktivitas. Ya, sekarang lebih dikenal dengan kata-kata mager, malas gerak gitu ya. Tadi kan udah ada meluangkan waktu. Jadi terima kasih untuk kalian tadi yang sudah berpendapat. Jadi kalau tadi ada dampaknya lupa waktu, merusak mata, terus ya malas gerak, Mager. ya mager. Jadi itulah tadi dampak-dampak ketika kalian kecanduan dengan handphone. Selain itu juga tidur kalian akan terganggu. Iya, benar. Nah, ya toh. Jadi tidur kalian akan terganggu ketika kalian main handphone, megang handphone mungkin sampai jam 9, malah kadang ketika kalian tidak sama jamnya, kalian akan lebih dari jam 9. Terus Benar. selain itu juga memicu kecemasan. Gampang Jadi kalian bosan. iya, cemas terus. Kalian nanti akan ada ketakutan tersendiri menyangkut pekerjaan. Jadi kalian biasanya kan kalau walaupun megang HP tapi tugas kalian belum kalian kerjakan, kalian juga kan pasti akan merasa cemas. Gitu. Terus selanjutnya itu boros. Selanjutnya itu boros. Kenapa, Bu, kok boros? Kenapa kalau boros? Iya, kuota. Beli paketan. Iya, butuh paketan. Kalau WiFi, Bu. iya, pakai WiFi. Mungkin pakai WiFi agak ngirit ya. Ya, pakai WiFi, Bu. Iya. Irit. Iya, biasanya kan sekarang kalau paket data itu sebulan 50.000 udah habis ya. Apalagi sekarang kita belajarnya pakai Zoom. Zoom juga membutuhkan kuota banyak seperti itu. Jadi kalian juga malah tambah boros. Bulan 50, 2 bulan udah 100 seperti itu. Borosnya seperti itu. Terus melemahkan otak. Kenapa, Bu, kok melemahkan otak? Nah, jadi itu di sini daya konsentrasi penggunanya itu agak kurang. Ketika kalian biasanya diajak ngobrol sebelah kalian main HP terus, kadang suka nggak konsen kan sama teman kalian. Jadi konsennya sama HP. Terus selanjutnya kayak easy going, kayak ya udahlah gitu loh, tidak peduli sama masa depan kayak gitu. Jadi udah keasikan main HP, kalian menggunakan waktu luang kalian untuk menggunakan HP, malah tidak melakukan hal yang bermanfaat dan bahkan mengganggu tugas kalian sebagai
seorang pelajar. Jadi kalian malahan nggak ngerjain tugas, malah asik dengan main HP kayak gitu. Dapat dipahami sampai sini? Oi. Terus juga kita juga dapat mengganggu perkembangan moralitas. Kenapa Bu kok seperti itu? Jadi kalian itu mengganggu perkembangan moralitas. Kenapa? Etika, komunikasi atau kesopanan menggunakan smartphone itu instruksinya juga tidak tahu bagaimana. Terus, nah kan itu tadi dampaknya. Nah, bagaimana ketika kalian sudah merasakan kecanduan, itu apa sih yang kalian lakukan? Ya apa Dek Salsabila? Main role player. Apa Dek? Main role player, Bu. Role player. Terus apa lagi? Apa? Lagi apa? Kamu juga turbo. Nah, jadi itu bagaimana sih Bu caranya untuk kita nggak kecanduan, nggak sering main gadget. Nah, kalian juga bisa caranya itu kalian bisa membatasi penggunaan handphone sendiri. Jadi kalian membuat jadwal, saya belajar jam sekian sampai sekian. Kemudian nanti kalian menggunakan HP dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi seperti itu kalian harus menjadwal. Terus kemudian juga kalian bisa menghapus aplikasi yang membuat kalian itu sering main HP, sering megang HP itu aplikasi apa. Jadi kalian harus menghapus aplikasi tersebut jika kalian tidak ingin kecanduan HP, tidak ingin megang HP terus. Yang kedua, jangan menggunakan HP ketika kalian ingin tidur. Kalau kalian ingin tidur, kalian pernah nggak ngerasain kalau udah pegang HP sambil rebahan, padahal mau tidur, malah sampai kebablasan? Sering. Pernah, Bu. Ya. Sering, Bu. Pernah, Bu. Sering ya? Sering, Bu. Nah, sebisa mungkin kalian jangan menggunakan HP ketika kalian ingin tidur. Jadi kalian kalau udah mau tidur ya udah HP sebelumnya dimatiin. Gitu. Nah, itu bisa juga ketika kalian sedang makan, kalian bisa meninggalkan HP. Biasanya kan kadang ada juga yang makan sambil main HP gitu. Terus ini juga nggak asing lagi, ini udah sering dilihat kalau ketika berjalan ada orang yang sambil main HP. Nah, jadi kalian harus menghindari hal tersebut. Sebisa mungkin jangan main HP ketika sedang berjalan. Gitu. Nah, terus kalian juga dapat menentukan area bebas untuk menggunakan HP. Jadi ketika nanti di ruang tamu kita bisa dapat bebas menggunakan HP. Tapi ketika kita di kamar kita udah nggak boleh megang HP. Jadi ada kayak tempat khusus di setiap sudut mana untuk bermain HP, dan kecualikan tempat untuk tidak bermain HP seperti itu. Nah,
ini ada yang mau ditanyakan? Ya, TikTok, Bu. Apa? Gak apa-apa. Ada Bu, Ya, saya ingin TikTok, Bu. bertanya, Bu. Iya, silakan Dek Kiani. Dek Kiani. Kalau misal kecanduan HP-nya itu tapi semisal kecanduan game tapi dapat menghasilkan uang sendiri itu gimana Bu? Ya, mungkin Ya, bagus. itu Teruskan. nggak setiap hari ya. Berapa hari Bu bikin konten? Ya mungkin kan kalian juga masih pelajar. Aja. Nah, sebisa mungkin ya itu boleh kan, soalnya juga menghasilkan uang sendiri, tidak merepotkan orang tua. Nah, itu mungkin bisa dijami. Jadi jam berapa? Jadi nggak harus setiap hari gitu. Saya mau tanya, kalau saya mau jadi jasa gitu boleh nggak? Apa Dek? Kurang kedengaran suaranya. Kalau saya jadi jasa GP boleh nggak Bu? Jasa GP apa itu Dek? Jasa game joki, Bu. master Bu. Oh, kayak joki gitu ya. Ya mungkin ketika kalian bisa memanage waktunya untuk belajar, untuk main HP, itu boleh-boleh saja. Tapi ya memang harus dibatasi seperti itu. Oh, iya. Yang penting kalian tuh harus pintar-pintar mengatur waktu. Tuh. Oh, iya. Ada lagi? Main Kalau nggak tebak-tebakan ada, lagi, Bu. apa? Main latih konsentrasi lagi, Bu. Oke, ini kan jamnya udah kurang 3 menit, lebih 36 detik. Nah, mungkin kan ini jamnya juga nggak bisa lama-lama. Ini kita langsung aja tadi, bahwa kecanduan itu adalah dorongan dari diri sendiri yang tidak bisa dikontrol. Itu. Nah, untuk faktornya sendiri itu ada faktor eksternal, internal, sosial, sama situasional. Nah, untuk dampaknya sendiri tadi kan udah ada yang mengutarakan pendapatnya, merusak mata, lupa waktu, Alhamdulillah. mager, terus melemahkan otak. Habis itu juga mengganggu tidur. Gaya hidup pun boros ketika kalian membeli kuota, terus tidak peduli terhadap masa depan. Nah, selanjutnya itu tadi untuk cara bijak dalam menggunakan HP. Itu tadi memberi tempat untuk bebas menggunakan HP, tidak menggunakan HP ketika ingin tidur, tidak menggunakan HP ketika berjalan, kemudian juga menghapus aplikasi yang sering kalian pakai. Jadi itu tadi cara dan faktor dan dampaknya ketika kalian kecanduan sama handphone atau hardware. Nah, apa sih yang kalian dapatkan dari bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Pengetahuan tentang kecanduan Bu. Oh ya, silakan Dek Kiani apa? Pengetahuan tentang kecanduan. Ya, terus apa lagi?
cara mengatasi kecanduan. Ya. Mungkin ini sudah kelas udah 1 menit, cuma 1 menit. Mungkin itu tadi yang bisa Bu Hilwa sampaikan. Mungkin nanti ada pertemuan lagi untuk bimbingan kelompok dan akan diadakan juga konseling kelompok.